Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizal, NIM 2018-058 dari kelas Account Officer kelas 6A. Baik, pada video kali ini saya akan mereview produk pembiayaan pada bank syariah, yaitu pada bank BTN Syariah dan bank BCA Syariah. Yang pertama-tama saya akan mulai pada bank BCA Syariah dulu, yaitu pada produk pembiayaan konsumtif ya, yang menggunakan akad murabahah dan memiliki manfaat yang pertama kepastian anggunan karena angsuran, karena dengan margin yang sudah disepakati yang di awal, maka besar angsuran nasabah per bulan dapat disepakati bersama dan besarnya angsuran tidak akan tetap sama atau pasti sampai pembiayaan berakhir. Yang kedua, angsuran ringan. Dengan menggunakan angsuran berjenjang, nasabah membayar angsuran lebih kecil di periode awal pembiayaan dan besarnya angsuran akan meningkat atau bertambah besar setelah periode awal tersebut, sehingga dapat menguntungkan dan lebih ringan untuk nasabah. Dan yang terakhir, biayanya lebih ringan. Nah, untuk fasilitas dan fiturnya, yang pertama, pembiayaan dengan prinsip syariah. Yang kedua, jangka waktu sampai 8 tahun untuk mobil baru dan 6 tahun untuk mobil yang sudah bekas. Yang ketiga, pemilihan mobil yang akan dibeli lebih banyak sesuai dengan dana yang nasabah sediakan. Dan untuk biayanya, nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris, dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Nah, untuk syarat dan prasyaratnya untuk calon nasabah individu maupun nasabah berbentuk badan usaha. Yang pertama, karyawan dengan status karyawan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. Yang kedua, wira swasta atau profesional dengan minimal pengalaman 2 tahun. Yang ketiga, dokumen pribadi. Yang keempat, dokumen pekerjaan atau usaha. Yang kelima, dokumen legalitas mobil atau kopi BPKB dan STNK. Dan yang terakhir, surat pemesanan atau tanda jadi dari dealer khusus untuk mobil baru. Dan untuk alur pengajuan pembiayaannya terdapat 5 step di sini. Yang pertama, siapkan dokumen yang lengkap. Yang kedua, berkas permohonan dan akan diproses dan disertifikasi oleh Bank BCA Syariah. Yang ketiga, jika permohonan disetujui, pemohonan mempersiapkan kecukupan dana di tabungan Bank BCA Syariah. Yang keempat, melakukan akad pembiayaan. Dan yang terakhir, akan dimulai proses pencairan permohonan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk pembiayaan modal kerja pada Bank BCA Syariah yang menggunakan 4 akad, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang memiliki manfaat tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, pembiayaan dapat bersifat revolving dan non-revolving. Yang ketiga, pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan atau non-angsuran. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk nasabah individu maupun badan usaha. Dan untuk fitur dan fasilitasnya, yang pertama, tersedia berbagai jenis akad yang tadi sempat saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran untuk akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan secara non-angsuran untuk akad mudharabah dan musyarakah. Dan untuk biaya-biayanya, nasabah tidak dikenakan biaya provisi, dan nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Dan untuk syarat prasyaratnya untuk nasabah individu maupun nasabah yang berbentuk badan usaha, yang pertama harus cakap hukum. Yang kedua, memenuhi salah satu syarat, yaitu menjadi WNI berusia minimal 21 tahun atau telah menikah. Dan yang kedua, telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum yang berlaku untuk nasabah badan. Selanjutnya, memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Yang ketiga, tidak dalam keadaan pailit. Yang keempat, tidak termasuk dalam daftar hitam atau daftar kredit macet regulator. Nah, untuk syarat dokumen di sini terdapat banyak yang dapat saya simpulkan. Untuk pemohon individu ini perlu data-data
perlu data-data identitas diri seperti KTP, KK atau akte kelahiran, serta surat izin usaha seperti fotokopi surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan untuk tambahan, untuk pemohon perusahaan diperlukannya fotokopi lembaran berita negara Republik Indonesia atau BNRI. Selanjutnya persyaratan penyerahan anggaran dasar atau SPAD, dan serta laporan keuangan perusahaan berupa neraca atau laba rugi 3 tahun terakhir. Selanjutnya untuk alur pengajuan pembiayaannya, untuk step 1 masih sama, siapkan dokumen lengkap. Selanjutnya isi formulir pengajuan yang telah disediakan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan evaluasi formulir dan berkas persyaratan yang sudah diberikan oleh nasabah tadi. Yang step keempat, pihak bank akan melakukan survei lapangan dan jika diterima akan mulai proses pencairan permohonan. Selanjutnya saya akan mereview tentang produk pembiayaan terakhir, yaitu pembiayaan investasi pada Bank BCA Syariah yang menggunakan akad murabahah, selanjutnya musyarakah mutanakisah, dan yang terakhir ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT yang mempunyai manfaat. Yang pertama, tersedia jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, penarikannya dapat dilakukan sekaligus maupun bertahap. Yang ketiga, pelunasan dapat dilakukan dengan cara diangsur. Nah, untuk fitur dan fasilitasnya tersedia berbagai jenis akad seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, jangka waktu sampai dengan 10 tahun disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan. Dan untuk biaya-biayanya masih sama seperti pembiayaan modal kerja tadi. Mungkin dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait pembiayaan seperti biaya penilaian anggunan, biaya notaris, dan lain-lainnya. Sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Dan untuk syarat dan persyaratan umumnya masih sama seperti yang pembiayaan modal kerja tadi. Mungkin yang menjadi pembeda di sini yaitu persyaratan dokumen. Yang pertama, masih perlu identitas diri sendiri seperti KTP, KK, dan NPWP dan lain-lain. Dan perlu SIUP, selanjutnya AMDAL atau UKL UPL. Selanjutnya fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan untuk perusahaan perlu fotokopi surat keterangan domisili. Dan untuk perusahaan itu perlu fotokopi anggaran dasar atau akte pendirian dan perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum. Selanjutnya lembaran berita negara Republik Indonesia atau BNRI. Selanjutnya asli surat persyaratan penyerahan anggaran dasar atau SAPD. Dan untuk persyaratan individu perlu surat perjanjian pisah harta, surat persetujuan suami istri jika tidak pisah harta. Selanjutnya fotokopi akte nikah dan fotokopi bukti catatan transaksi bisnis. Dan untuk perusahaan perlu laporan keuangan perusahaan 3 tahun terakhir. Dan untuk alur pengajuan pembiayaan, yang step pertama, nasabah wajib menyiapkan dokumen yang lengkap. Selanjutnya berkas permohonan akan diproses oleh bank di BCA Syariah, diantaranya adalah BI checking, verifikasi data, dan analisa. Step ketiga, jika permohonan disetujui, pemohon mempersiapkan kecukupan dana di tabungan BCA IB atau Giro BCA IB. Step keempat, melakukan akad pembiayaan, dan terakhir akan mulai proses pencairan pemohon. Baik, sekian review singkat saya tentang produk pembiayaan pada BCA Syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.